Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد baik. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kenopan dan staf Dewan Guru serta yang Ustaz banggakan kepada anak-anak Ustaz sekalian. Baik, pada pagi hari ini tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Di antara nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dengan sahib atau kawan-kawan kita di sekolah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat agar kita senantiasa tetap mensyukuri nikmat. Nikmat itu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seketika kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustaz sekalian, pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan bugar. Apa kabar semua? Kurang semangat, ternyata masih banyak tak semangat. Ustaz ulang sekali lagi. Apa kabar semua? Laki-lakinya masih lemah-lemah, ya kan? Coba dulu, sekali lagi dulu. Apa kabar semua? Oke, baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan memberikan sedikit kalau dibilang motivasi lah, ya kan? Motivasi sedikit untuk para penghafal Al-Quran. Para penghafal? Iya, betul sekali. Baik, di sini Ustaz akan mengambil tema yaitu tujuh syafaat, 7 janji Allah untuk para penghafal Al-Quran. Baik anak-anak sekalian, sungguh beruntung orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran atau yang disebut dengan hafiz dan hafizah, ya kan? Hafiz dan hafizah. Allah Azza wa Jalla menganugerahi mereka dengan banyak kemuliaan. Ada 7 janji Allah untuk para penghafal Al-Quran yang patut kita ketahui, Selain mendapat pahala berlipat, para hafiz dan hafizah memiliki kedudukan mulia di akhirat. Masya Allah, kedudukan yang mulia di akhirat, ya. Pada zaman Rasulullah, para hafiz selalu mendapat kedudukan terhormat. Salah satunya sering dipercaya memimpin delegasi. Rasulullah SAW
memuji dan bertanya kepada para sahabat seputar hafalan Qur'annya. Selanjutnya, beliau memilih para sahabat berdasarkan penguasaan hafalannya. Dalam satu hadis disebutkan, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari golongan manusia. Kemudian Anas radhiyallahu anhu berkata, siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, yaitu ahli Quran. Ahli Quran. Jadi keluarga Allah di muka bumi ini adalah ahli Quran. Iya, baik. Orang yang membaca dan menghafal Quran serta mengamalkannya, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah, yang diriwayatkan Imam Ahmad. Baik, di sini ada 7 janji Allah untuk para penghafal Al-Quran. Yang pertama, diberi mahkota kehormatan. Diberi mahkota iya, benar sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hafiz di akhirat berupa mahkota kehormatan. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menghafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, tambahkanlah pakaiannya. Kemudian orang itu diberi pakaian kehormatannya. Al-Quran berkata lagi, wahai Tuhan, ridhoi dia. Maka dikatakan kepadanya, baca dan naiklah. Dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan 1 kebajikan. Masya Allah, 1 ayat diberi 1 kebajikan. Sempat 1 juz, udah berapa kebajikan yang kita dapat, ya kan? Nah, baik. Hadis ini yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, dikumpulkan bersama malaikat mulia. Yang kedua, dikumpulkan bersama para malaikat. Iya. Janji Allah berikut kepada para hafiz akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia hafal ayat-ayatnya bersama para malaikat yang mulia dan taat, yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Kemudian yang ketiga, ditinggikan derajatnya di surga. Masya Allah, ditinggikan derajat kita di surga. Iya, betul sekali. Para hafiz dan hafizah akan ditinggikan derajatnya saat berada di surga. Hal ini dikemukakan dalam hadis dari Abdullah bin Amri bin As. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada sahib Quran, bacalah dan naiklah, serta tertibkan sebagaimana engkau mentertibkan Al-Quran di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca. Yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kemudian yang keempat, mendapat syafaat dari Al-Quran. Para hafiz dan hafizah akan mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Iya, benar sekali. Mendapatkan syafaat. Dari Abi Umamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Quran, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya, yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang kelima, kedua orang tuanya diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Baik, Ustaz tanya sekalian kepada anak-anak sekalian,
Siapa yang ingin diberi kedua orang tuanya mahkota? Angkat tangan dulu. Banyak yang belum angkat tangan ini. Kurang semua, angkat tangan dulu semua. Iya, Masya Allah. Iya. Oke, baik. Di sini tak hanya para hafiz dan hafizah yang diberi mahkota di akhirat kelak. Orang tua para penghafal Al-Quran juga akan mendapatkan kemuliaan. Dari Buraidah Al-Aslami, ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya. Pada hari kiamat, cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian mempelajari Al-Quran. Iya, yang diriwayatkan Al-Hakim. Kemudian yang keenam, janji Allah, pahalanya disempurnakan Allah. Pahala kita disempurnakan Allah. Janji Allah berikutnya adalah para penghafal Al-Quran senantiasa mendapat karunia dari Allah. Berikut firman Allah di dalam surah Al-Fatir ayat 29 dan ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, ya, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Baik, anak-anak sekalian, kemudian janji Allah yang ketujuh, memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Masya Allah, 10 anggota keluarga kita. Iya. Di sini dari Ali Kamarullah Wajha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Seorang penghafal Quran di sini dapat memberi syafaat kepada keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut atau menarik keluarga kita dari neraka. Insyaallah kan? Nah, itulah keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Baik anak-anak, di sini
Ustadz harapkan kepada kalian semua. Kalian ini kan masih muda-muda, ya kan? Sama, Ustadz pun masih muda ini. Masih umur 24. Nah, masih terhitung muda lagi. Ini motivasi untuk kita bersama, ya kan? Baik muda maupun kaum tua, ya. Baik muda maupun yang tua. Tak ada kenal lelah, ya kan? Tak kenal lelah bagi orang-orang yang ingin berusaha, ya kan? Bagi orang-orang yang ingin berusaha untuk memperbaiki, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jangan pernah kenal lelah, apalagi kita masih di usia muda. Terus, ya kan? Terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghafal Al-Qur'an. Iya. Semoga baiklah. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian. Semoga penyampaian sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz akhiri dengan pantun. Kuntilanak main ye. Sudah dulu ye. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.